Halo semua, bertemu lagi via suara bareng aku di podcast Dua Hati. Oke, di malam ini kita ada tamu spesial. Ciela, tamu spesial. Sebelum kita kenalan dengan tamunya, aku mau tanya dulu dong gimana kabarnya kalian minggu ini? Sehat? Atau ada yang patah hati lagi nih? Ya, semoga semuanya baik-baik saja. Oke, kita nanti mau ngobrolin apa? Yang penting soal apa ya? Nanti deh dengerin saja. Udah siap belum? Kita kenalan dulu ya. Silakan kenalan dulu dong. Perlu kenalan nih. Gimana ya? Kasih tau nggak ya nama gue? Oke, gue kenalan dulu. Namaku Naila Agnestika. Pasti teman-teman pada tahu sih. Kalau pada ngerti aku sih. Gitu. Kayak aku sekarang semester 8 nih. Krisis-krisisnya kehidupan di umur-umur yang kayak harus mencari versi terbaiknya gitu loh. Mau kemana gitu kan. Oke teman-teman, gimana? Nanti kenalannya lebih lanjut bisa cek-cek aja, kepo-kepo, cek ombak di IG-nya Kak Naila aja deh. Nanti tak taruh di deskripsinya. Nanti malam ini kita bakal ngobrolin soal cinta-cintaan. Udah siap belum teman-teman? Mau aku ajak naik roller coaster nih, biar kalian senam jantung kali ini. Oke, kita mau ngobrolin soal cinta-cintaan. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu dong, Kak Naila nih. Statusnya, lah statusnya. Mungkin mahasiswa gitu, mahasiswa apalagi mahasiswa semester 6. Kira-kira nih, saat ini mungkin ada nggak sih yang deketin atau mungkin lagi sendiri atau bahkan udah punya calon, udah siap menikah mungkin atau gimana? Kita tanya-tanya dulu dong Kak Naila. Oke, tadi itu aku denger ya kayaknya Kak Lukman ini tuh manggil aku anak semester 6. Tapi terima kasih, mungkin aku masih masih kayak anak semester 6 ya, bocil-bocil gitu. Padahal aku udah semester akhir nih, semester 8 yang mana itu udah waktunya anak-anak kalau kuliah itu harus kayak mengejar target jadi fresh graduate gitu kan. Nah, tapi kalau aku kayaknya nggak cukup hanya fresh graduate, takutnya itu jadi beban moral tersendiri ya. S1 itu bukan hanya mau dapetin ijazahnya doang sih gitu. Terus kalau ditanyain tentang status nih, status aku itu apa ya? Enaknya apa? Kalian request apa dulu nih status aku? Kayak wah, Kak Naila harusnya jomblo gitu kan, atau mau yang kayak wah pasti nih Kak Naila udah punya doi sih, kayaknya udah punya pacar, someone love gitu kan, atau bisa jadi kayak udah preparing buat mempersiapkan ke jenjang yang lebih serius yang janjinya itu didengar sama Tuhan gitu kan, bahasa kerennya segitu. Nah, kalau aku kasih tahu nggak ke kalian seberapa penting status itu buat kalian? Apakah nanti ketika saya bilang status ini, apakah ada yang apa tertarik atau gimana gitu? Oke, karena aku pengen statusku single, bukan jomblo ya, single. Kalau jomblo itu kadang konotasinya banyak disalahgunakan gitu kan. Jomblo itu kayak jomblo ngenes gitu kan. Kalau single, single tuh bisa tuh konotasinya ditambahin kayak single lillah ya kan, keren-kerennya seperti itu gitu kan. Nah, kalau kalau karena single ini ya sering aja meratapin hidup kan seperti cinta gitu kan, kenapa gitu temanku itu banyak gitu kan, banyak banget bisa kesana kemari gitu kan, melalang buana, tapi kok ya itu masalah cinta itu kadang anugerah terindah sih, soalnya nggak semua itu bisa gitu loh, bisa ngerasain cinta. Dulu sih kayaknya aku pernah ngerasain gimana rasanya cinta, kayak kalau ada dia tuh kayak ya ampun kayak semangat banget, terus kalau cerita-cerita tuh mood banget, mau apa-apa mood banget. Tapi sih kalau minusnya dulu pas ngerasain itu tuh apa ya, katanya cinta itu menambah apa ya, menambah motivasi kan,
entah motivasi, entah itu prestasi kan kalau dulu anak sekolah gitu. Nah, aku tuh enggak gitu kan, malah prestasinya menurun. Mungkin itu salah satu evaluasi cinta kali ya. Jadi aku hari ini kayak mengenal cinta itu nggak sekedar kamu harus merasakan feeling yang sangat melayang-layang yang kamu nggak bisa ngerasain, kayak utopis banget gitu loh. Tadi aku ngomong utopis gitu ya, padahal aku tuh nggak kenal banget sama cinta, dan sampai sekarang aku memang habis nyetatus nih kayak kalau mengenal sebuah cinta itu butuh proses yang lama, dan kadang tuh manusia tuh karena mungkin masih kayak apa sih, dia tuh pelin-pelan gitu ya, jadi kenal cinta tuh emosi itu kan paling utama. Nah, cinta itu adalah bentuk rasa emosional itu. Nah, mungkin di situ tuh penilaianku terhadap manusia-manusia hari ini, mereka masih pelin-pelan dalam emosional itu, sehingga mengungkapkan rasa cinta itu nggak sesimpel itu kawan. Entah itu konteksnya kepada manusia, kepada alam, kepada Tuhan kita gitu kan, itu nggak sesimpel itu, dan kayak harus belajar seumur hidup kita. Kayak itu sih, training untuk mencari pasangan tuh seperti itu gitu loh, harus belajar dulu banyak-banyak gitu kan, biar tahu nih makna dari itu tuh apa. Nah, tadi juga disindir nih tentang pasangan gitu kan, nikah. Gimana sih menurut teman-teman tuh pasangan, kalau kalian tuh udah siap nikah belum? Udah ada pasangan belum? Semoga yang udah ada pasangan tetap langgeng dan stay untuk menemani dia, walaupun emosionalnya bagaimanapun, ekonominya gimana pun, terus habis itu struggle, kerikil kehidupannya, entah dari keluarga, temannya, atau kalian sendiri, itu temenin aja dia. Selagi kalian bisa saling berubah satu sama lain, saling baik satu sama lain, dan berimpas untuk lebih baik, why not? Untuk kata kayak apa sih, kalau rumah tangga tuh cerai gitu kan ya, tapi kalau anak muda sekarang putus gitu. Nah balik lagi nih, dulu itu sering banget nih kalau anak muda tuh pacarannya, apa sekarang masih ada ya, entah ya, kalau dulu itu putus nyambung sampai ada lagunya ya kan. Nah, itu tuh menurutku kurang baik gitu loh, karena hubungannya seperti itu sebenarnya kalian bisa, tapi ya itulah salah satu rasa emosional yang dikembangkan oleh manusia, itu ya seperti itu, memaknai cinta dengan putus nyambung gitu kan. Nah, terus kalau balik lagi nih ke kenapa sih Kak Naila tuh nggak preparing nikah aja gitu kan. Ya kalau menurutku nikah itu nggak segampang itu guys. Ya ada lagunya nih, tak segampang itu. Ya kan? Nah, itu juga sesuai dengan lagunya sih, kan mencari pasangan itu kan nggak mudah kalau aku tadi bilang. Nah, itu juga berpengaruh sama kehidupan pernikahan. Ya, walaupun nikah itu salah satu ibadah paling panjang dan bisa menghapus dosa kalian, tapi dengarkanlah wahai anak-anak muda, dalam mempersiapkan pernikahan nih, gue kayak ceramah nih. Nah, dalam mempersiapkan pernikahan itu butuh komitmen pasti. Iyalah, masa kalian pacaran gak ada komitmennya? Kalian digantungin gitu? Kalian gak diberi kepastian gitu? Iya, kalau gue ogah. Tapi itu semua keputusan kalian. Maksudnya berproses aja. Cinta itu salah satu berproses loh. Cinta kayak ke manusia berarti ya kalau kamu cari pasangan untuk mau melanjutkan ke jenjang pernikahan, ya harus preparing banget. Kan kalau di dalam Islam tuh ada 5 langkahnya gitu kan. Yang terakhir agama. Nah, kalau udah nggak bisa tuh di agama tuh, ternyata dia tuh nonis gitu kan, ya diusahain lah gimana dia bisa satu agama dengan kita, ya nggak, masa mau dilepas aja kalau emang kriteria lainnya memungkinkan. Tapi kalau agamanya nggak bisa dipaksain, ya nggak bisa dipaksain sih. Kalau open mind itu kayak agama itu nggak boleh dipaksa ya antar pasangan, kan dia juga sayang sama Tuhannya. Nah, itu juga rasa bentuk cinta kan.
anugerah lah pilihan-pilihan itu untuk tetap cinta. Jadi cinta itu kalau diartikan mungkin bisa banyak banget teman, dan itu bisa menurut versimu. Makanya tetaplah belajar agar kamu bisa menemukan cinta itu tuh apa gitu kan. Gitu. Oke, tadi udah banyak banget ngebahas soal cinta-cintaan. Cielah. Balik lagi nih ke topik kita. Tadi kan jawabannya masih single. Mana nih sombuan-sombuannya? Atau yang lagi ngedeketin Kak Naila mungkin? Udah di kode-kode loh. Oke, aku mau tanya nih ke Kak Naila sebagai seorang mahasiswi semester tua. Bener nggak sih kalau kata-kata kalau mau cepat selesai skripsi kita itu harus patah hati atau nggak jatuh cinta? Bener nggak sih kata-kata itu? Terus sama satu lagi nih, mungkin ini sebagai seorang laki-laki yang banyak banget ditanyain, bener nggak sih wanita itu bisa mencintai laki-laki lebih dari satu dalam satu waktu yang bersamaan? Bener gak sih Kak Naila? Coba dong kasih tahu jawaban ke kita nih yang lagi mencoba fase-fase dimana mencari pasangan yang tepat gitu. Oke, sebelum aku mau jawab tuh pertanyaan dua itu yang iseng-iseng banget ya. Kenapa gitu kepikiran banget gitu loh sama pertanyaan itu loh. Aku tuh mau ngerevisi itu loh, mahasiswi tua. Sebenarnya mahasiswi itu nggak ada yang namanya semester tua coy, nggak ada. Mau kamu habisin semestermu sampai 14 tuh nggak ada yang tua. Kalau kamu bahas tua ya, tadi aku juga bahas tua sih sebenarnya. Itu kayak kamu sedang membahas umurmu coy. Aduh, hari ini pendidikan nggak harus bahas tuanya umur kamu, enggak, yang penting kamu berpendidikan, yang penting otaknya tuh ada asupannya gitu loh, itu udah hal lebih baik, entah itu umurnya berapa aja gitu ya. Oke, terus jawab nih sama dua pertanyaan iseng tadi. Yang pertanyaan pertama itu nanya ini, jatuh cinta atau patah hati pas skripsi ya. Ya tinggal motivasimu neng, motivasiku aja apa ya, biar S1 tuh kalau pas wisuda tuh ada yang gandeng coy, ya kan. Loh, teman-temanku semuanya udah kayak gitu loh, kan motivasinya kayak gitu. Tapi ya realitanya agak sulit sih kalau diterapin di kehidupan aku sendiri gitu kan. Nah kalau terkait kalian mau putus atau terus ya kan, kalian tau lah lagunya apa. Nah itu relevan, maksudnya itu bisa sebuah pilihan buat teman-teman. Kadang ada juga nih wanita yang dia no boy, maksudnya bukan kayak gitu. No boy itu berarti dia nggak bakal berinteraksi sama cowok ya kan, bukan kayak gitu. Cuman dia kayak anti-anti aja gitu loh, jatuh cinta gitu kan, ngenal cinta lah, cinta ke lawan jenis gitu. Ada yang anti juga dalam mengerjakan skripsi. Kenapa? Ya itu banyak banget faktornya. Salah satunya bisa jadi tuh cowok tuh ganggu gitu kan, ganggu banget gitu kan. Ada juga nih faktor yang kayak dia emang ada faktor keluarga yang emang dia harus pertahanin, dia harus cepat nih jenjang karirnya kayak gimana, itu bisa banget. Tapi kalau teman-teman bisa memilih untuk jatuh cinta atau putus tuh sebuah takdir yang sebenarnya udah kalian pilih juga kan, dan udah disiapin nih sama Tuhan kalian. Nah kalau ketika kalian nih pas masa skripsi kalian putus, it's okay, masih banyak cowok yang nungguin kamu di sana. Selesain aja skripsi dulu, gitu kasih kata orang tua ya kan. Terus kalau jatuh cinta, ya bersyukur aja karena rasa suka kan, rasa cinta itu tumbuh karena fitrahnya manusia itu bisa kayak gitu kan. Bisa gitu loh, bisa, nggak usah ditanyain kenapanya. Kamu nanti kalau jelas cinta aku tuh, kamu cinta aku gara-gara apa, alasannya apa? Aduh bersyarat banget dong ya, tapi harus ada syaratnya gitu kan. Nah kalau dapet cinta ya udah bersyukur aja, berarti kan
motivasiku buat dapat pendamping juga kan bisa terkabul ya kan gitu. Nah kalau kalian dapat ya nanti gelar S1, S2 gitu kan dapat kayak ya ampun ada yang mendampingi ya kan, entah itu skripsinya, terus habis itu entah nanti habis skripsi sama orang lain bisa kan. Nah atau ya tetap long last gitu kan sampai jenjang pernikahan gitu. Terus yang kedua itu terkait apa ya tadi? Em, Oke, ingat nih. Yang kedua itu adalah kalau wanita itu bisa mencintai laki-laki lebih dari satu gitu kan. Relevan juga menurutku, kan aku tadi bilang ya dari awal, dari tadi pertanyaan pertama itu adalah bahwa rasa suka itu fitrah manusia, karena dia punya rasa emosional tadi ya kan, emosional tadi mengembangkan rasa cinta, rasa kalau kalian bisa maknain cinta itu seperti apa, kalian pasti tahu gitu loh. Jadi perasaan itu tiba-tiba ada ya kan, pas dilihat gitu kan, ya ampun ganteng banget, ya soleh banget kan gitu. Aduh, gitu kan udah kayak klepek-klepek gitu kan. Atau enggak kayak ya ampun dia nih karirnya ya ampun masya Allah, laki-laki mana. Tapi wanita tuh ya wanita mau laki-laki itu sama gitu loh, sama relevannya gitu. Jadi kalau wanita juga bisa seperti itu, laki-laki pun bisa gitu loh gitu. Terus kalau wanita bisa cinta satu dan lebih, ya itu seperti komunikasi kan, ya kan memang kalau mau ngedate sama dia kan juga butuh komunikasi lah. Kalau komunikasinya itu bikin orang salah paham dalam penafsiran, ya udahlah, jangan jadi deh. Jadi wanita juga bisa kak, bisa banget, bisa jatuh cinta lebih dari satu cowok. Nah tapi itu kan relevan. Ada juga yang dia wanita itu emang, kalau kebanyakan nih teman-teman aku, kalau udah apa ya, dia itu ya bisa lah, bisa kayak gitu. Cuman cewek tuh ya cewek cowok itu butuh seleksi nggak sih kalau pendekatan kayak gitu. Apalagi kalau pacaran tuh mungkin seleksi kadang kalau ya emang cowoknya atau ceweknya nggak sempet ngelirik lain, ya berarti udahlah goalsnya lah dapat itu gitu kan. Tapi kalau masih lirik-lirik lain berarti masih ada seleksi berkelanjutan tuh gitu kan. Nah itu jadi kalau temanku banyakan adalah dia itu emang butuh the one gitu loh, the one yang bisa menjadi kriterianya sendiri-sendiri menurut dia. Kayak alasan dari latar belakang keluarganya itu bisa banget mempengaruhi gimana dia mencari sebuah pasangan dan menentukan the only one who love gitu. Nah, dari tadi tuh bahas cinta mulu kan, aku tuh pengen tanya balik nih ke Kak Lukman. Kenapa sih? Kenapa gitu loh? Kan kita sama-sama nih ya Kak ya, tapi tuh kebanyakan ya cewek itu kalau dulu itu ya pas aku SMA, itu tuh aku pernah dikasih tahu sama saudara laki-laki aku. Kenapa aku tuh kan dulu nggak mikir nih cinta-cintaan gitu kan, karena ya emang dia masih bocil gitu kan ya, sekarang juga masih bocil ya. Nah itu apa ya, dia bilang bahwa kenapa sih cewek itu selalu minta kepastian gitu kan. Terus habis itu aku ya sebagai aku gak bisa jawab dong, karena hari itu aku gak pernah thinking of love gitu loh. Jadi kurang berpengalaman terkait itu kan. Nah terus tapi dengan kasus-kasus yang ada di sekitar kita ya itu banyak wanita yang emang nih aku rasain sekarang juga, itu tuh banyak juga teman-teman aku yang kayak dia udah umur segini, lihat umur lagi ya, biasanya karena cewek mungkin itu sih ngaruh di biologisnya, jadi ada waktu-waktu yang dia harus tepat nih dalam hal itu. Nah itu juga karena dia mikir akhirnya ke umur, terus habis itu atau enggak apa ya, keinginan keluarga, dia tuh kayak
menjalani hubungan tuh harus yang serius gitu kan, harus yang serius biar long last. Oh ya, the only one you gitu kan, udah sampai itu nggak usah sulit-sulit nanti ngenalin ke orang tua lagi mungkin gitu kan. Nah itu juga kenapa gitu kan. Tapi banyak sih, banyak banget hari ini. Loh, hari ini tuh terkenal banget sama Fatherless. Kalian tahu gak sih, lagi viral banget tuh Fatherless. Nah, itu juga salah satu kenapa sih cowok itu. Aku pengen tanya ke Kak Lukman hari ini adalah, kenapa sih Kak cowok itu nggak bisa beri kepastian? Kenapa apa masalahnya gitu loh, padahal sudah jelas kalian tuh membuat strategi itu oke gitu kan. Terus habis itu mengenal tahu cewek ya agak sulit sih, karena maunya cewek itu kadang berubah-berubah dan kalian sulit mengartikan itu. Tapi sama kok, sama ketika cowok ke cewek ke cowok sama gitu. Cuman ini kenapa gitu loh, kepastian tuh kan bisa gitu loh. Kalau cewek mah emang sifatnya dia adalah pemalu gitu kan. Setiap orang punya pemalu, tapi kan cewek itu lebih malu gitu gak sih? Kalau kayak ya malu, gengsi bisa, tapi ada juga nih cewek yang kayak frontal. Nah kenapa tuh Kak cowok itu susah banget gitu loh kasih kepastian, sulit, kenapa? Pertanyaannya sulit banget ya, kenapa sih laki-laki itu jarang atau mungkin gak mau ngasih kepastian, sulit ngasih kepastian. Ya ini laki-laki itu banyak ya. Tadi pertanyaannya kurang jelas juga dari usia mana tentang laki-laki itu. Tapi kalau kita bicara laki-laki kok nggak ngasih kepastian, pasti ada beberapa alasan yang membuat dia nggak ngasih kepastian, kayak gantungin gitu. Yang pertama ini, pasti dia itu nggak ngedeketin satu orang saja. Jadi dia itu banyak ngedeketin wanita, milih dulu nih mana nih yang paling cocok. Jadi gantungin banyak orang, gak ngasih kepastian karena memang belum menemukan kecocokan. Tapi ya jahat banget sih kayak gitu sih, kayak deketin banyak cewek. Terus yang kedua nih, banyak tekanan. Mungkin dari keluarga harus dituntut, kamu lulus dulu dong, jangan pacaran. Kamu cari kerja dulu dong biar mapan, nanti baru bisa nafkahin anak orang. Kamu harus ini dulu dong, ini banyak banget pasti tekanan anak cowok. Apalagi kalau anak cowok itu dilihat dari anak tunggal atau anak paling besar di keluarganya, pasti banyak banget tekanan atau kayak gitu, biar apa ya, biar sukses dulu lah. Terus akhirnya gak bisa ngasih kepastian. Ya mungkin kesiapannya tuh belum siap banget, tapi udah pengen gitu. Jadi ya diterima saja. Tapi kalau kalian tuh memang bener-bener, oh ini loh cocok buat aku, ini pas buat aku, ya berjuang bareng-bareng, ditunggu sampai sama-sama siap. Kesiapan itu gak harus secepatnya, tapi di waktu yang tepat. Asik. Terus gini, kalau masalah laki-laki jarang ngasih kepastian, ya tadi yang aku sebutin. Tapi kalau misalkan sekarang tuh realitanya malah kalau ngasih kepastian di usia yang gak harusnya pacaran, semisal mereka masih SMP, mereka masih sekolah, terus ngasih kepastian, terus mereka jadian, pacaran, kayak apa ya, sekarang tuh banyak banget kasus-kasus kayak gitu. Semisal mereka LKMD tahu nggak? LKMD itu lamaran Kerry meteng dhisik, akhirnya mereka nikah. Itu kayak hubungan yang masih mereka harusnya nggak sampai di situ tapi sampai ke situ. Nah gitu sulitnya percintaan zaman sekarang itu seperti itu. Makanya santai dulu, kalau belum waktunya jangan membujuk-bujuk, jangan memaksa laki-laki untuk siap. Mungkin mereka masih kurang dalam hal apapun, ilmunya, keuangan, atau mungkin kesiapan lainnya. Jadi kalau memang benar-benar yakin, ya mari kita sama-sama menyiapkan diri kita biar nanti kita bisa melanjutkan hubungan yang lebih baik. Gitu Kak Naila. Mungkin ada feedback atau pertanyaan kembali dari Kak Naila. Oke Kak Naila, tadi kan pertanyaannya kenapa laki-laki
jarang atau kadang nggak ngasih kepastian gitu sama perempuan. Sekarang aku mau tanya gantian dong. Laki-laki tuh ada beberapa laki-laki tuh seneng atau suka sama perempuan tapi hanya dipendem, hanya memendam perasaan, nggak bisa ngungkapin, hanya mungkin di belakangnya gitu. Tapi aku pengen tahu dong dari sisi perempuan, mereka sadar nggak sih kalau kita itu benar-benar suka, benar-benar ngedeketin mereka, itu sadar nggak sih? Padahal kita itu udah memprivat, aku tuh suka sama kamu tapi cukup aku aja yang tahu gitu. Tapi dari sisi perempuan, tahu nggak sih sebenarnya kalau kita itu benar-benar suka sama ya dia lah gitu. Apa ya aku jawabnya? Aduh, bingung banget lagi. Gitu. Kalau cewek itu nggak peka, ya mungkin ada sih, ada level lagi ya aku bilang ya. Ya soalnya kayak gitu, maksudnya dia milih mana nih, milih peka atau enggak. Tapi ada nih kayak aku mungkin tuh peka gitu kan, peka sama gerak-gerik mereka gitu kan. No gitu loh, masa apa yang terpendam dari mereka gitu kan, apa yang terpendam gitu kan, deket-deketin gitu kan, tahu maksudnya, cuman lebih kayak controlling aja, lebih menjaga gitu kan. Karena memang ya itu balik lagi, karena aku pengen yang kayak langsung serius gitu ya. Ngapain aku ngomong di sini juga, ya ampun, kayak ngelelang diri sendiri nggak sih kayak ini. Nah terus apa ya, ya itu pengennya yang ada yang tipe kayak aku, maksudnya dia pengennya dia peka, sebenarnya peka, cuman dia butuh controlling aja karena ada beberapa capaian yang harus dia capai. Terus habis itu juga apa ya, masa-masa itu ketika ada pendekatan seperti itu juga dia nggak mau yang cepet-cepet ambil keputusan karena persiapan dirinya dia belum selesai juga. Itu juga berpengaruh sama apa ya, gimana nih lawan yang bakal berpasangan sama dia gitu kan, gitu. Jadi tunggu waktu yang tepat menurutku. Nah ketika kalau nanti ada nih cewek yang nggak peka, ya menurutku aku juga salah satunya juga, karena nggak semua motifnya cowok-cowok deketin itu bisa ketebak gitu kan. Kadang tuh itu sih, kemarin ada nih yang nyeta, terus kan mungkin ada juga yang nanyain tuh terkait wanita itu kok apa ya, ketika teman biasa atau teman dekatnya itu deketin gitu kan, apa ya, kayak ya udah kayak teman itu kan, kalau kita pikir teman ya udah teman aja gitu kan, ternyata tuh dia yang pengen paling serius buat deket sama kita, tapi kita lebih memilih orang yang jelas-jelas ya kayak mungkin apa ya, dia tuh effort banget buat kita gitu kan, padahal dia ya nanti putusin kita kayak, atau nggak ada kepastian akhirnya gitu kan, atau ya bisalah kemungkinan yang bisa kalian dapat sendiri, jadi gitu. Nah kepekaan itu juga apa ya, bisa kalian latih kok dengan ngasih tips kepekaan nih. Kepekaan cinta itu bisa kalian latih lewat kalian ngobrol aja terus tuh sama si cowok kenalan kalian, minta pendapat dia terkait hal-hal yang nggak harus hal cinta kok, cuman isu-isu terkini gitu kan. Terus habis itu sebenarnya ya kalau orangnya friendly kayak aku, aku introvert banget nih. Aku introvert banget, tapi maksudnya apa ya, suka gitu loh dengar pendapat orang lain, bukan nantinya pendapat itu bakal menguasai kalian karena pendapat mereka, tapi itu sebagai pertimbangan tambahan gitu loh buat kalian bisa selalu bertumbuh di usia-usia seperti ini. Nah itu juga sih aku pengen tanya balik malahan tentang kepekaan ini, karena aku terasa berpengalaman di hal ini ya. Gimana ya, entah sih, banyak cewek yang aku temuin tuh apa ya, juga kurang peka loh kak, kurang peka terhadap apa mau kita gitu kan.
Iya sebenarnya kan kayak gitu harusnya disampaikan gitu kan Kak, biar komunikasinya itu bisa bisa bagus, lancar gitu kan. Nah tapi kan kadang nggak semua harus kita omongin ya kan. Nah kadang aku tuh banyak nemuin cowok-cowok nggak peka Kak. Itu tuh kenapa sih? Dan itu timingnya tuh urgent, bukan bukan soal cinta doang loh ya. Ini bisa ke perihal mungkin kayak pas apa ya lagi kumpul gitu kan, terus habis itu ketemu temen cowok dan kita butuh urgent dan harus dia tuh harus ngerti mau kita gitu loh, tapi cuma pas timing itu pas banget kayak dia nggak ada koneksi untuk menuju apa yang kita mau. Itu kenapa sih? Kenapa cowok itu, kenapa cowok itu juga peka loh Kak. Oke, duh kita ditanya balik nih. Kenapa sih cowok nggak peka? Apa ya, banyak banget pasti. Banyak banget, bukan menghindar nih, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ada kok beberapa cowok itu nggak mau respon atau nggak peka, itu justru mereka takutnya nanti ketika mereka peka itu kayak disalahpahamkan gitu loh. Jadi kayak aku tuh kalau misal kita harus peka segalanya tuh kayak kita bener takutnya nanti dikira deketin padahal kita nggak suka, takutnya jadi salah paham. Jadi kadang cowok itu dingin, cuek seperti itu. Terus suka heran sih, padahal yang nggak peka itu padahal wanita. Kita kok sering tuh ngajak makan, kamu mau makan apa malam ini, terserah. Dikasih ini katanya berkuah, nggak suka kuah. Dikasih ini katanya panas atau dingin, nggak mau. Bingung kan, padahal yang nggak peka itu siapa. tapi tapi ya kembali lagi sih ke laki-laki, biasanya kayak gitu. Tapi ya banyak juga kok laki-laki yang memang mereka tuh peka, tapi pekanya ya sebatas teman. Kamu butuh apa, misalkan kamu butuh ini dikasih ini, ya sebatas teman aja kepakainya, standar gitu. Kalau berlebihan, karena banyak kok laki-laki yang peka atau baik gitu, apalah istilahnya gitu, kepada lawan jenisnya. Tapi ya itu kembali lagi nanti ditakutkan. Kalau biasanya laki-laki kan, perempuan tuh deketin, ngode-ngode lah istilahnya, ayo tau peka kayak gini 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 gini. Tapi si laki-lakinya nggak mau peka, ya itu udah jawaban keras atas penolakan dari pengharapanmu yang mengharapkan laki-laki itu untuk jatuh cinta denganmu gitu. Intinya kalau mereka nggak peka atau nggak ngerespon, ya udah cari aja yang lain. Kalau mereka nggak mau respon, ya cari, jangan diteruskan. Ujung-ujungnya kalau nggak sakit hati, ya patah hati lah gitu. Kayaknya wajar lah ya kayak gitu. Ya kehidupan ini tuh nggak semudah itu coy, ya kan? Rasain aja kamu hidup hari ini tuh udah berapa masalah yang udah bisa kamu handle dan belum kamu handle, dan masih banyak pencapaian yang belum kamu capai. Ya intinya kita itu harus saling husnuzon, soalnya dari tadi kayaknya ini feedback kan suuzon mulu gitu loh. Padahal ya wajar lah, maksudnya itu ada di setiap struggle kita. Jadi bawa santuy aja jalannya, nggak usah yang terlalu dibawa berkesan, terlalu. Kata Allah itu sesuatu yang melampaui batas itu nggak baik, makanya biasa aja, udah biasa aja. Yang penting kalian itulah cintain Allah dulu sebelum cintain hambanya, ya nggak? Oke, bener banget tuh dari Kak Naila. Oke, terakhir nih, penutupan atau apalah, closing. Mungkin aku mau pertanyaan terakhir nih buat Kak Naila sebagai mahasiswi yang semester 8, mungkin pasti usianya cukup dewasa lah. Aku mau tanya nih, yang statusnya masih single, bagaimana sih merayakan atau bisa bahagia dengan kata single sendiri? Wanita sendiri bisa bahagia kok tanpa sebuah pasangan, atau belum punya pasangan bisa bahagia banget gitu. Gimana sih tipsnya? Mungkin bisa bagi-bagi dong buat pendengar kita yang masih sendiri atau berlarut-larut patah hati sehingga mereka terlalu sedih, terpuruk. Mungkin bisa bagi tips dong biar jadi wanita yang tangguh dan bahagia meski belum punya pasangan gitu mungkin.
Oke, closing banget ya. Udah berapa menit nih kalian bakal dengerin kita ngoceh kayak gini ya. Semoga kalian terhibur. Oh, mau nutup dulu nih. Bentar. Ya, kenapa tetap jadi single sampai hari ini adalah karena aku merasa nikmat aja, bisa melampaui semua capaianku sendiri gitu kan. Walaupun support keluarga itu penting banget, ya kan masih ada keluarga gitu kan, masih ada orang tua. Jadi sebenarnya aku nggak single amat gitu kan, masih ada keluarga. Jadi masih lah banyak orang yang tersayang-sayang di sekitar kita gitu kan. Nah kan itu juga salah satu support mereka gitu kan. Jadi nggak perlu ketika kalau kalau menurut aku, kalau aku belum butuh seseorang yang benar-benar ada di samping aku, jadi penguat, jadi rumah ya kan, ya jalanin aja sendiri. Karena ya itu tadi, kembali lagi ke depan, bahwa hal untuk menuju keseriusan itu butuh banyak pembelajaran yang harus kamu dapat. Jadi per hari ini aku harus mencintai diri aku sendiri secara utuh. Jadi harus banget tahu nih mental aku tuh sekuat apa ketika aku berusaha mencintai diri aku sendiri. Nah, ketika itu sudah terlihat jelas, makanya mestinya udah nggak bingung lah sama aku sendiri. Oke, kita bisa ngobrol nih nanti nongki di mana, siapin aja mau kemana gitu kan, bisa kita ngobrol masa depan kita gitu. Nah gitu, mungkin seperti itu. Tapi buat yang sudah ada ataupun belum ada, semua pilihan itu semua ada di kalian, semua resiko kalian menanggung. Jadi keep strong. Oke, bener banget tuh. Udah panjang banget kita ngobrol kayak gini. Mungkin itu dulu untuk episode kali ini. Buat yang pengen atau pengen dengerin kita ngobrol bareng lagi, yuk komen di bawah ini. Mau lanjut atau apa? Mau bahas apa lagi gitu. Sekian untuk minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan di podcast Dua Hati.